Ngapain, Pak? Wah, Nah, lagi lagi nulis skenario. skenario. Oke. Ini lagi bikin plotnya sama karakternya supaya kalau sudah ketemu itunya, basic karakter dari tokoh-tokohnya, terus basic story-nya udah ketemu, baru kenceng larinya itu nulisnya tuh. Nulisnya ya. Nulisnya kenceng. Oke. Kalau ini masih ngisi dagingnya, isi bikin scene plot gitu ya, isi dagingnya, tokoh ini begini, karakternya, tokoh yang sana gini. Terus kan pandemi. Masih terus produksi. Jangan pernah menyerah. Pandemi ini sebuah ujian di dalam kehidupan. Kita harus tetap berkarya. Jangan patah semangat. Orang-orang patah semangat akan tenggelam. Yang tetap punya semangat yang tinggi, yang akan tetap berada di atas permukaan. Tinggal kita pilih, kita mau di atas permukaan atau kita ada di dasar, tenggelam di dasar. Nah, Oke, jadi tulis cerita untuk film di Amo. ya Amo. Amo ya, untuk film di Amo. Oke, terus Amo sendiri kemana? Tujuannya untuk apa namanya? Untuk apa tuh? Jadi gini, Amo ini Agus Melas official. Saya membuat ada 2 bidang di situ. Satu untuk forum frustasi, untuk teman-teman yang baru selesai dari acting school, ya toh, sekolah acting gitu tuh, atau mereka yang pengen main, tapi kita bisa lihat dia berbakat atau tidak gitu tuh. Nah, kebanyakan mereka selesai yang namanya sekolah acting itu banyaknya jadi frustasi karena nggak ada what nextnya, nggak ada kelanjutannya. So jadi banyak yang merapat ke sini adalah mereka-mereka yang sebagian sudah sekolah acting, tapi ya jelas teori dan praktek sangat berbeda. Gitu. Saya membuat cerita pendek untuk exercise mereka, tapi juga untuk YouTube, untuk beberapa channel. Dimana awalnya saya bikin vlog, terus saya coba ke cerita pendek, ternyata lebih mengasihkan cerita pendek, mungkin karena itu bidang saya. Dan saya juga udah lama nyutradarain dulu, hanya sekarang berhenti. Sekarang saya nyutradarain lain untuk film pendek 30 menitan. Itu kebanyakan ceritanya adalah sketsa kehidupan, tragedi komedi. Nah, gitu. Kita mentertawakan, tapi saat itu kita merasa tersayat batin kita. Itu namanya komedi tragedi. Sesuatu yang tadinya tragedi akan berakhir dengan komedi setelah kita lalui dan kita ceritakan kembali. Kita akan ketawa. Iya, kok bego banget waktu itu, kenapa begitu? Tapi pada saat kejadian itu kita betul-betul tertekan gitu. Nah, saya coba cerita seperti itu. Dalam kehidupan pandemi seperti ini kan banyak dari mulai tekanan ekonomi, tekanan kita di dalam kehidupan sehari-hari, mau kemanapun harus siap. 1, masker, rangkap 2, ya kan. Terus tidak boleh berkerumun-kerumun, cuci tangan, banyak sekali kan. Tapi ya oke, kita lama-lama juga akan terbiasa dengan hal itu. Seperti kita ngadepin waktu itu ada kolera, ada apa di masa-masa yang lalu, ada penyakit sampar. Tapi bukan menjadi satu halangan ya berarti pandemi ya. Tetap menjaga protokol. Tetap menjaga protokol dan kita harus tetap concern melakukan sesuatu apa yang bisa menjadi terobosan gitu. Sementara profesi saya adalah membuat sebuah cerita yang menarik tentang tekanan ekonomi di masa pandemi ini. Itu paling nggak kalau orang yang nonton bisa mendapat, ya paling nggak semangat lah, tidak menyerah. Ya. Oke, terus ya, ini untuk para apa ya, selama ini kan banyak yang sudah memberikan sumbangsi waktu, tenaga untuk di Amo ikut serta ya,
pesan untuk apa ya, untuk para teman-teman supaya tetap semangat, tidak putus asa, terus mengasah itu apa Pak kira-kira Pak? Dia harus mempersiapkan dirinya. Kalau dia mau jadi pemain, ini kita bicara batasi ruangnya sebagai pemain ya. Dia harus latihan dari mulai latihan vokalnya, artikulasinya, baca rate of speakingnya, cepat lambatnya pada saat dia bicara, volume besar kecil, ya kan. Terus tinggi rendah pitch, tinggi rendah nadanya, gitu tuh. Nah ini dia harus latihan dengan latihan huruf-huruf hidup, mengucapkannya secara benar meskipun sampai mulutnya sampai monyong. Tuh. Setelah itu dia mulai mendetail alfabet A sampai Z, gitu. Ucapinnya benar. Nah yang ketiga dia baca koran atau baca apa aja dengan tadi 3 unsur. Rate of speakingnya, kecepatan bicaranya dicepatin, nanti dilambatin, volumenya bentar digedein, dikecilin, nadanya tinggi rendah, gitu tuh just latihan itu. Banyak sekali pemain-pemain baru lemah di situ. Yang kedua dia harus olah tubuh, membuat kelenturan, rileksi tubuhnya itu betul-betul bisa digerakkan dari batin. Kadang-kadang batin menghendaki ini, tapi ototnya nggak lentur. Nah itu bicara tentang rileksi tubuh. Terus dimensi itu merah, harus kuat fantasinya. Merah apa? Darah apa? Oh darah. Waktu adik saya ketabrak mobil, keluar darah dari hidungnya dan sebagainya. Nah itu fantasinya itu harus dia latih seperti itu. Banyak sebenarnya gitu ya. Ini hanya sekedar pengantar saja. Oke. Jadi itu untuk ibaratnya part pembuka lah, part 1. Harapannya masih banyak tahapan-tahapan, mungkin bisa berbagi nanti ke depannya Pak, untuk gimana sih menciptakan sebuah karya kan gitu kan. Iya. Apalagi zaman sulit seperti ini, ya intinya tidak gampang menyerah, ya kan, untuk bisnis. Ya. Apa namanya, dunia elektronik seperti ini kan ada YouTube, ada dunia yang lain gitu lah. Wah, gitu. Uang adalah bagian utama dari sebuah produksi, tapi dia juga tidak menjadi keutamaan. Kenapa? Yang pertama adalah semangat Anda, niat Anda, nawa Anda itu harus tinggi. Saya mulai aja dengan vlog-vlog yang biasa tanpa dana, ternyata ya bisa. Habis itu saya lari ke yang namanya short movie, film pendek, juga bisa sampai monetize dalam waktu 5 bulan monetize. Nah, tapi saya harus punya ide cerita sendiri, skenario sendiri, nyutradarain sendiri, ngedit sendiri, gak apa-apa. Itu kan memperkaya wacana kita di dalam lembaga kemanusiaan dan kehidupan. Jadi Anda jangan merasa, waduh kok banyak banget yang gue tangani. Selama Anda masih bisa menjangkau itu, jangkau, Anda akan lebih cerdas, Anda akan lebih maksimal. Itu jangan pernah patah semangat. Melakukan itu pasti benturannya banyak, ya kan? Itu kita bikin short movie yang pertama. Saya bilang sama pemain yang mau main, di sini tidak ada honor. Yang kedua, tidak ada penggantian transport, dan saya hanya menyiapkan nasi putih. Anda bawa lauknya sendiri. Kalau Anda memang niat berkarya setelah Anda sekolah acting, tahu. Tapi sebelumnya juga ada prosesi. Sebelum kita masuk, kita reading, kita pilih pemainnya. Saya lihat mana yang kira-kira lentur jiwanya, lentur tubuhnya, fantasinya kaya dan sebagainya. Nah itu mungkin saya beri peran yang lebih besar. Karena untuk orang baru di depan kamera itu ada setannya pada plastik kan kayak gitu. Wah, dia akan merasa bahwasanya wah bahaya nih, malah takut salah. Kedua, cenderung cepat-cepat menyelesaikan dialognya. Yang ketiga, dialog masih berupa hafalan, bukan milik. Itu banyak, sampai sebagian besar seperti itu. Jadi siapa yang menjadi pemain harus siap-siap seperti apa yang saya katakan tadi. Ya. Intinya kemauan dulu. Kemauan dulu, niat, Ya. nawanya itu harus kuat. Oke. Anda nggak tahu kapan Anda main, Anda harus latihan sekarang. Tuh.
harus latihan sekarang, latihan yang hal-hal seperti tadi gitu. Oke Pak, selamat melanjutkan lagi apa kesibukannya Pak. Terima kasih untuk part awal ini itu berbagi, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat para penonton ya yang kepingin menggali bakat dirinya, ya kan. Amo juga membuka Pak ya, maksudnya forum apa namanya, siapa saja boleh ya? Bukan siapa saja, paling nggak dia punya basic gitu. Punya basic ya. Karena kalau siapa aja nanti kita malah berantakan. Oke. Dia punya basic, dia punya kemauan, itu lebih bagus. Gitu. Karena film ini juga bukan semata-mata barang dagangan, tapi dia barang dagangan. Tapi seni di situ juga dipertaruhkan ya. Pertaruhkan bagaimana Anda membuat penonton bisa tersugesti dengan kehadiran Anda di layar. Nah itu Anda harus punya tekniknya. Oke Pak Agus, untuk siang ini mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum kenal Amo atau sudah kenal Amo ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like ya, tonton terus Amo di karya-karyanya, di film-film pendeknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur pemirsa semua. Oke, bye. Terima kasih.